Dia terlihat politik, Mbak, karena dia maraton ada pertemuan juga Mhm. dengan Golkar. Bahkan karena bagi saya ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bertemu itu biasa. Tapi ketika besoknya bertemu dengan Pak Erlangga, ini memperkuat bahwa ternyata Pak Jokowi nyaman dengan dua partai ini. Tentu saya wajar secara psikologis memahami bahwa Mas Ganjar juga akan terganggu dengan pertemuan ini. Karena yang dirugikan itu Mas Ganjar, Mhm. bukan Mas Anies. Secara simbolik bahwa ada pada satu sisi pertemuan ini rahasia, tapi pada sisi lain bahwa ada upaya untuk menunjukkan ini ke publik. Gitu. Nah, ini yang menariknya, Pak. Karena memang kalau kita lihat momentum Pak Jokowi yang senyum-senyum ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dari pertemuan ini. Program Tribun Sound Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Agenda makan malam yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sekaligus Menteri Pertahanan bersama dengan Presiden Joko Widodo di kawasan Menteng, Jakarta pada Jumat malam memicu respons dari berbagai pihak termasuk kandidat Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Netralitas dari Presiden Joko Widodo kemudian kembali dipertanyakan lantaran pertemuan makan malam ini dilakukan jelang debat Capres yang akan dilaksanakan pada Minggu 7 Januari malam hari ini. Lalu apa sebenarnya makna atau maksud yang bisa dibaca dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto ini? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategik. Ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Mas Rifki? Ya, Mas, ya Mbak Nila. Alhamdulillah sehat, Mbak. Siap, terima kasih Ya. banyak Mas Rifki menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini saya mau minta pengantar terlebih dahulu Hmm. dari Mas Rifki sebagai pengamat. Bagaimana Mas Rifki melihat makan malam antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto? Ya, kalau saya membaca pertemuan atau makan malam antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini kan biasa, Pak. Karena Hmm. posisi dia kan satu presiden, satu menteri. Jadi, apakah asumsi ini akan dibawa dalam konteks Pilpres 2024? Tapi orang tentu menyadari bahwa dari tiga capres ini, Pak Prabowo yang masih menjabat hari ini sebagai Menteri Pertahanan. Dan tentu apakah momentum ini menjadi pertemuan biasa, apakah seorang presiden dengan bawahannya atau Menteri Pertahanan, atau ini menjadi ada pesan politik untuk Hmm. menjelang debat. Tapi yang menarik ini yang jarang disorot oleh media ini, Mbak. Soal bahwa tanggal 10 Januari ini kan ulang tahun PDIP kan, dan Pak Ya, Jokowi betul kabarnya sekali. nggak datang. Dan kita melihat bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan juga maraton dengan pertemuan Pak Erlangga. Artinya, apakah simbol ini untuk debat untuk momentum debat, atau ini memperkuat positioning politik Pak Jokowi bahwa dia didukung oleh Gerindra dan juga Partai Golkar. Karena kabarnya Pak Jokowi nggak hadir di acara ulang tahun PDIP tanggal 10 Januari, Mbak. Oke, memang konfirmasi terakhir Istana mengatakan tidak hadir dalam pertemuan PDIP karena sedang ada lawatan ke luar negeri. Berarti artinya Mas Rifki melihat pertemuan maraton dilakukan Presiden Jokowi bersama dengan Erlangga Hartarto, bersama dengan Prabowo Subianto ini menentukan positioning atau justru ada juga yang kemudian bisa dilihat bahwa ini posisinya bukan dalam kapasitas Presiden dan juga Menteri Hmm. Pertahanan, Mas Hmm. Rifki. Ya, kalau secara psikologi tentu juga akan dibaca secara politik ya, Mbak. Artinya Mhm. tentu pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini juga akan mengganggu bagi para pendukung Anies maupun pendukung Ganjar. Meskipun secara politik bahwa mungkin hari ini orang masih meragukan bahwa kemanakah arah politik Pak Jokowi di 2024. Tapi kalau secara biologis ini kan udah jelas, Mbak, bahwa ada Mas Gibran di Pak Jokowi. Dan Betul. secara ideologis juga ada simbol-simbol politik keberlanjutan yang dimainkan oleh Pak Prabowo. Artinya kalau memang kita ingin mengetahui kemana arah dukungan Pak Jokowi di Pilpres 2024, ini kan udah jelas sudah lama. Meskipun kalau kita lihat komentar Projo dan lainnya kan udah kode-kodenya udah jelas bahwa jelas kayak Pak Prabowo. Artinya kalau kita membaca pertemuan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini, tentu ini apakah agendanya lebih agenda memperkuat positioning politik atau ini bahwa ada agenda-agenda mungkin makan malam biasa dan ngobrol-ngobrol yang memang karena dia terlihat politik, Mbak, karena dia maraton ada pertemuan juga dengan Mhm. Golkar. Bahkan karena bagi saya ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bertemu itu biasa. Tapi ketika besoknya bertemu dengan Pak Erlangga, ini memperkuat bahwa ternyata Pak Jokowi nyaman dengan dua partai ini. Atau ini menjadi agenda penting bagi Pak Jokowi untuk melihat bahwa Pilpres 2024 ini juga tidak lepas dari bagian dari Gerindra maupun Golkar, gitu.
Oke, pun ini juga bisa menjadi penegasan bahwa memang sudah tidak ada jalan tengah lagi bagi Presiden Joko Widodo untuk bersama PDIP, Mas Rifki? Kalau saya membaca ruas jalan tengah ini bahwa ketika misalnya bukan Mas Gibran yang jadi cawapres Pak Prabowo mungkin ada ruang, Hmm. Mbak. Tapi Hmm. ketika Mas Gibran jadi cawapres Pak Prabowo ini juga akan mempersulit bahwa Pak Jokowi akan mendukung Ganjar. Karena memang ini tidak hanya soal garis ideologis yang diwakili oleh Pak Prabowo, tapi juga garis biologis yang juga didukung oleh Mas Gibran. Dan menurut saya bahwa tentu harapan-harapan yang memang kita akui bahwa PDIP merosot popularitasnya ketika mulai mengkritik Pak Jokowi dan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP menjauh. Dan ketika melihat bahwa tentu ruang-ruang ini merugikan bagi PDIP. Dan saya melihat bahwa pertemuan dari PDIP Pak Jokowi dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Erlangga ini menunjukkan bahwa hubungan dengan PDIP semakin jauh dan ada harapan untuk mendekat ke partai yang membuat Pak Jokowi nyaman, yaitu Golkar dengan Gerindra. Begitu, Mbak. Oke, bisa ada asumsi kemudian akan mendekat ke partai yang membuat Presiden Jokowi nyaman antara Hmm. Gerindra ataupun juga Golkar yang Ya, juga ada pertemuan antara Erlangga Hartarto bersama dengan Presiden Joko Widodo. Baik, itu kemudian bisa dianalisis oleh Mas Rifki begitu ya. Kemudian saya mau minta komentar dari Mas Rifki juga. Ini kemudian banyak pihak yang memberikan tanggapan, sindiran hmm. juga disampaikan, termasuk ini yang disampaikan oleh calon presiden dari 03 Pak Hmm. Ganjar yang mengatakan bahwa melihat pertemuan ini sudah jelas sebagai bentuk keberpihakan. Bahkan Hmm. ini ada salah satu colekan dari Pak Ganjar untuk kemudian ya sudahlah lebih baik Pak Jokowi langsung saja tegaskan bahwa memang berpihak pada pasangan 02. Ini Mas Rifki melihat komentar Pak Ganjar ini memaknainya seperti apa, Mas? Ya, saya membaca bahwa komentar dari Mas Ganjar ini kan cenderung berbeda dengan komentar Mas Anies ya. Kalau saya Mhm. lihat komentar Mas Anies di salah satu media itu juga mengomentari bahwa itu biasa kata Mas Anies karena Pak Prabowo Menteri Pertahanan dan Pak Jokowi Presiden. Dan tentu saya wajar secara psikologis memahami bahwa Mas Ganjar juga akan terganggu dengan pertemuan ini karena yang dirugikan itu Mas Ganjar Hmm. bukan Mas Anies gitu. Jadi secara psikologis bahwa kedekatan karena kan suara yang diperebutkan oleh Ganjar juga Prabowo ini kan suara dukungan Pak Jokowi. Artinya ketika Pak Jokowi makin menempel ketika beberapa hari menjelang hari pemilihan, ini makin merugikan Mas Ganjar, Pak. Karena dari survei mungkin Kompas, survei dari indikator dan lainnya bahwa ketika memang kritik yang keras dilemparkan oleh Mas Ganjar maupun PDIP ke Pak Jokowi, itu berdampak negatif ke suara Mas Ganjar. Artinya, ketika hari ini kemarin itu ada pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini menguntungkan bagi Pak Prabowo dan merugikan bagi Mas Ganjar. Makanya Hmm. ada kekhawatiran bagi Mas Ganjar ketika Pak Jokowi ada pertemuan tertutup dengan Pak Prabowo, meskipun ini secara kenegaraan ini bagian dari menteri juga presiden, tapi secara politik maknanya itu adalah bahwa ini udah jelas loh, Pak Jokowi dukung Pak Prabowo, bukan dukung Mas Ganjar ya gitu. Mhm. Ini juga apa kemudian bisa dibaca sebagai bentuk kecemburuan juga bagi Ya, paslon ya. lawan. Saya membaca ini ya, karena memang saya membaca gini, Mbak. Secara politik, tentu Pak Jokowi berhak dia mendukung siapa saja di Pilpres Hmm. 2024 ya, Mbak. Tapi kalau secara presiden itu nggak mungkin bahwa terang-terangan Pak Jokowi akan dukung Pak Prabowo. Karena dia masih presiden hari ini. Makanya, karena sebagai seorang manusia, seorang politisi, tentu Pak Jokowi punya hak mendukung siapapun di Pilpres 2024. Tapi sebagai seorang presiden, tentu dia tidak akan menyatakan secara langsung ke publik bahwa dia mendukung siapa. Tetapi secara simbolik, sudah jauh-jauh hari itu Pak Jokowi sudah mendukung Pak Prabowo. Meskipun ini merugikan bagi Ganjar maupun PDIP, kan beberapa waktu yang lalu ada strategi yang cenderung berbeda-beda dari PDIP juga maupun Ganjar. Terkadang mengkritik, kadang-kadang evaluasi strategi. Makanya saya menunjukkan bahwa hubungan yang menjauh antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi itu merugikan bagi PDIP juga Ganjar dan menguntungkan bagi Pak Prabowo gitu. Oke, baik. Ini tadi ada beberapa pemaknaan yang disampaikan oleh Mas Rifki. Ini juga satu hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian pertemuan ini, Mas, dilaksanakan tidak di Istana Negara. Hmm, Apabila memang dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan atau ya, Presiden kan sedianya begitu ya, pertemuannya dilakukan di Istana Negara. Tapi ini justru di sebuah tempat makan di hmm. kawasan Menteng dan ini jauh begitu ya dari Istana Negara. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu makna khusus yang sedianya ingin disampaikan pada publik oleh Presiden Ya. Jokowi? Ya, ini menariknya gini. Pertama mungkin hari libur juga ya. Pertama Ya. hari libur. Yang kedua,
kalau kita lihat ini kan pemberitaan awal yang tentang pertemuan Pak Prabowo ini kan bukan video jarak dekat ya, Mbak, jarak jauh ya. Artinya Mhm. ini secara simbolik bahwa ada pada satu sisi pertemuan ini rahasia, tapi pada sisi lain bahwa ada upaya untuk menunjukkan ini ke publik gitu. Nah, ini yang menariknya, Pak. Karena memang kalau kita lihat momentum Pak Jokowi yang senyum-senyum ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dari pertemuan ini. Artinya saya menunjukkan bahwa meskipun ini menjadi pertemuan yang memang ada agenda politik di 2024, ini menunjukkan bahwa ada kebahagiaan Pak Jokowi bertemu Prabowo. Apakah kebahagiaan itu adalah bahwa dia lebih nyaman dengan Pak Prabowo secara personal membantu dia di pemerintahan, atau dia menjadi kebahagiaan dari Pak Jokowi ketika dia itu apa namanya punya visi yang sama dengan Pak Jokowi untuk melanjutkan pemerintahannya. Dan ketika pertemuan ini lebih ketika di Menteng, ini bahkan menunjukkan agenda politiknya nggak terlalu dapat, Mbak. Mungkin Mhm. lebih apakah Pak ini momentum bagi Pak Jokowi untuk menunjukkan dengan siapa dia nyaman, atau mungkin ini dia ngobrol dulu bahwa dia akan berangkat ke luar negeri, atau ada momentum-momentum apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Makanya asumsi-asumsi politik yang berkembang itu mungkin terbantahkan karena pertemuan ini lebih santai kan. Mhm. Dan ini Jokowi lebih tidak terlalu serius, apa namanya, kalau kita lihat kan lebih senyum-senyum saja kan, Ya. senyum dan lebih santai menikmati obrolan dengan Pak Prabowo. Makanya asumsi-asumsi politik yang terlalu jauh ini mungkin terbantahkan ketika ini memang tidak menjadi pertemuan agenda-agenda yang cukup serius, begitu Mbak. Oke, ini terkesan lebih nyaman, terkesan Hmm, lebih lepas begitu ya, ya, bisa saling makan malam dan juga ya, mengobrol bersama. Ada juga yang kemudian mengaitkan ini soal bagaimana spekulasi muncul, ini adalah ada bekal dari Presiden Joko Widodo pada Prabowo Subianto menjelang debat ketiga, karena isunya kan juga memang isu yang Prabowo banget begitu ya, Mas Rifki ya, ya, soal pertahanan dan juga geopolitik. Ini bagaimana menanggapi hal itu, Mas? ya. Kalau bekal tentu nggak mungkin, Mbak, karena Aha, dari Pak Prabowo kan Menteri Pertahanan, ya. nggak mungkin ini menjadi bekal bekal untuk bicara tentang militer kan, karena kan Pak Jokowi kan juga sipil. Kalau menurut saya itu lebih kepada agenda-agenda debat mungkin tidak, tapi Mhm. saya membaca lebih ke agenda-agenda penguatan koalisi mungkin, karena pasca pasca dengan Pak Prabowo bertemu dengan Pak Erlangga kan, bahkan apakah Pak Jokowi mengucapkan terima kasih atau mungkin bahwa dia menunjukkan nyamannya dengan Pak Prabowo, lalu besok dia ketemu dengan Pak Erlangga, bahwa dua partai ini cukup loyal dengan Pak Jokowi untuk mendukung dia di pemerintahan. Dan menurut saya ini menjadi agenda-agenda yang ketika itu diarahkan di agenda persiapan debat, ini nggak mungkin. Hmm. Karena memang yang paling ngerti militer itu Pak Prabowo kan, yang mengerti tentang bagaimana skema pertahanan itu Pak Prabowo. Artinya isu-isu yang akan dilemparkan nanti di debat itu nggak mungkin dibicarakan di sini, tapi lebih kepada mungkin ngobrol-ngobrol yang lebih santai atau mungkin karena secara paralel saya melihat membaca bahwa ketika ini pertemuan di Menteng dan Jokowi lebih nyaman, lebih bahagia, dan besoknya lari pagi dengan Pak Erlangga. Oh, Ya. ternyata ketika 10 Januari PDIP lagi ulang tahun, ternyata Pak Jokowi sudah bersama Gerindra dan juga Golkar. Maka ketika beberapa analisa itu berkembang tentang debat hari ini, tapi saya membaca 10 Januari loh, Mbak. Bukan hari ini. Karena Mhm. momentum politiknya lebih kuat ke 10 Januari dibandingkan hari ini. Karena mau nggak mau Pak Erlangga kan juga bukan Menteri Pertahanan, juga bukan orang militer. Maka agenda pertemuan Pak Jokowi dua hari ini lebih kepada penguatan dia di pemerintahan dan juga momentum dia yang mulai berjauhan dengan Mhm. PDIP. Karena dari sejak di Pilkada DKI sampai hari ini, baru kali ini Pak Jokowi nggak hadir di ulang tahun PDIP. Ini yang paling menarik, Mbak. Oke, ini justru lebih besar makna yang bisa dibaca bagaimana kemudian penguatan untuk Presiden Jokowi tidak hadir dalam acara-acara PDIP. Ini PDIP juga sudah memberikan respon dan juga mempertanyakan bagaimana netralitas seorang Presiden Joko Widodo begitu, Mas Rifki, setelah adanya pertemuan antara Pak Jokowi bersama dengan Prabowo Subianto. Bentuk atau reaksi dari PDIP dibaca Mas Rifki ini seperti apa, Mas? Dan secara psikologis tentu saya membaca bahwa secara psikologis PDIP tentu khawatir bahwa Hmm? ternyata Pak Jokowi nggak bersama dengan PDIP lagi. Mungkin ini yang ditakutkan oleh PDIP, Mbak. Mhm. Dan kalau kita bicara netralitas pemilu itu terlalu jauh, Mbak. Hari ini kan dunia IT ya, artinya gampang-gampang viral. Beberapa isu-isu yang negatif belakang ini kan gampang viral kan, Mbak. Gampang Mhm. viral di TikTok, social media. Dan semua orang tahu. Tapi poin yang cukup menarik itu adalah bahwa baik itu pendukung Mas Anies, pendukung Mas Ganjar maupun pendukung Pak Prabowo, kan sama-sama di pemerintahan, Mbak. PDIP itulah partai terkuat di pemerintahan Jokowi.
pegang Menko Polhukam, pegang Menkumham. Begitupun di pendukung Anies ada PKB dan juga Nasdem. Artinya ketika memang kecurangan pemilu itu menjadi anasir yang bahwa keterlibatan presiden itu terlalu jauh. Karena memang kecuali posisinya Ganjar dan juga Anies itu tidak ada partai pendukungnya di dalam pemerintahan Jokowi. Tapi faktanya hari ini dua partai-partai pengusung Ganjar maupun Anies di pemerintahan Jokowi. Dan terus ketika isu-isu netralitas dimainkan oleh PDIP, saya menunjukkan bahwa ada kekhawatiran bagi PDIP bahwa tidak lagi Pak Jokowi mendukung PDIP atau mungkin sangat mungkin pasca ulang tahun ini makin menjaga jarak dengan PDIP. Mungkin itu yang dikhawatirkan oleh PDIP bahwa dengan Pak Jokowi tidak bersama Ganjar, ini nggak hanya berdampak negatif untuk Ganjar, Mbak, tapi juga berdampak negatif dengan turunnya suara PDIP di Pilpres 2024, di pemilu 2024 gitu. Berpengaruh pada elektabilitas Ganjar Pranowo sudah pasti, namun juga kemudian berpengaruh pada elektabilitas PDIP sendiri untuk jelang pemilu 2024. Kalau kita berbicara soal bagaimana sikap yang ditujukan oleh Presiden Joko Widodo begitu kan untuk tidak kemudian dalam satu jalan bersama dengan PDI Perjuangan. Ini kan juga tidak lepas kaitannya bagaimana kemudian PDIP berkali-kali mengkritik Presiden Joko Widodo. Hal itu juga yang kemudian disampaikan oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ini kan artinya memang tidak ada upaya juga yang dilakukan PDIP untuk menjaga hubungan baik bersama dengan Presiden Jokowi, Mas Rifki. Ya, saya membaca seperti itu, Mbak. Karena memang kalau kita baca dari beberapa isu, kalau dari 1 bulan terakhir kan juga sangat keras antara kritik Ganjar maupun di PDIP kepada Pak Jokowi kan soal hukum, soal ini dan bukan soal isu-isu keadilan dimainkan oleh Ganjar maupun PDIP. Dan saya membaca bahwa PDIP inilah partai penguasa, artinya partai yang juga mendukung Pak Jokowi di Pilpres 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai hari ini. Dan saya membaca, Pak Jokowi tentu berharap dengan PDIP dia itu dibuat nyaman. Mungkin itu agenda-agenda politik yang ingin dimainkan oleh Pak Jokowi itu didukung. Dan ternyata yang membuat Pak Jokowi nyaman itu bukan PDIP, tapi Gerindra, juga Golkar, partai-partai koalisi lainnya. Dan saya membaca, ini yang mungkin menjadikan hubungan Pak Jokowi itu semakin berjarak dengan PDIP. Pada satu sisi PDIP ingin menunjukkan bahwa dia merespon isu-isu publik yang memang janggal, tapi pada sisi lain PDIP juga bagian dari pemerintahan Jokowi. Ternyata momentum sebagai partai penguasa itu lebih jago dimainkan oleh Gerindra dan juga Golkar dibanding ke PDIP. Makanya saya membaca bahwa yang menang pemilu itu Golkar sama Gerindra, bukan PDIP. Makanya partai penguasa rasa oposisi ini yang mungkin mengganggu bagi Jokowi, karena memang Jokowi tentu ia ingin akan selesai di pemilu 2024 ini dengan terjun yang cukup baik, tentu dengan dukungan bahwa keberlanjutan pemerintahnya berlangsung dengan baik dan juga lancar. Ternyata ada agenda-agenda politik yang berbeda yang dimainkan oleh PDIP dengan Pak Jokowi. Makanya saya membaca persinggungan ini yang membuat jarak antara PDIP dengan Jokowi itu makin jauh. Apalagi posisi politik yang memang ketika Mas Ganjar dideklarasikan oleh Bu Mega itu kan tidak terlibat langsung Pak Jokowi kan, Mbak Anila pun juga tahu, artinya bahwa agenda-agenda keberlanjutan pemilihan pun juga Pak Jokowi nggak punya wewenang. Artinya saya membaca banyak faktor yang menyebabkan bahwa Pak Jokowi maupun PDIP itu makin jauh dengan bedanya narasi politik yang dimainkan PDIP dengan Pak Jokowi di 2024 atau ini pertarungan kingmaker di 2024. Oke, bisa jadi pertarungan kingmaker di 2024. Mas Rifki, terbaru saya menerima informasi bahwa setelah bertemu Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto, siang ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan. Benar kan? Artinya bahwa sebelum kita diskusi ini kita sudah bahas panjang lebar. Artinya agenda yang saya asumsikan lebih awal lebih tepat, bahwa ini penguatan Pak Jokowi di partai koalisinya. Karena PAN kan juga pendukung pemerintahan Jokowi kan. Yang jelas bahwa ini narasinya lebih menguatkan bahwa agenda bahwa pertama dengan misalnya saya khawatir nanti tentu apakah PDIP akan punya sikap berbeda di ulang tahun nanti, Mbak Januari. Apakah PDIP akan memainkan narasi oposisi yang lebih tegas karena Pak Jokowi nggak hadir kan? Mungkin kritis PDIP makin kuat atau bagaimana? Tentu sebagai pejabat atau sebagai presiden, Jokowi itu bawa wanti-wanti kan. Dia memperkuat koalisinya dengan PAN, dengan Golkar, dengan Gerindra. Maka isu-isu pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Zulhas, dengan Pak Erlangga, Pak Prabowo itu lebih agendanya lebih ke pemerintahan Pak Jokowi. Bukan orang yang melanjutkan dia pasca ini.
Makanya agenda-agenda ini lebih penting kita menarik kita bicarakan karena momentum politiknya itu lebih kuat bahwa Jokowi ini apakah akan masih dianggap di ulang tahun PDP atau tidak? Apakah hanya Mas Jokowi masih disebut atau tidak? Apakah PDIP punya agenda-agenda oposisi atau tidak? Apakah PDIP mulai menyatakan sikap dia siap keluar dari pemerintahan dan mengkritik Jokowi secara tegas? Atau PDIP punya narasi yang membawa dia akan serang Jokowi dengan lebih tegas atau tidak? Makanya menurut saya penguatan-penguatan politik 10 Januari ini menjadi penting bagi Pak Jokowi karena ini juga akan menentukan bagaimana arah politik di DPR, Mbak. Hmm. Ketika PDIP punya narasi berbeda, ini juga akan menentukan kekuatan partai pemerintah di DPR. Makanya Pak Jokowi ibaratnya belusukan ke partai-partai, ke ketum-ketum partai untuk memperkuat posisinya. Apakah ini pasca 10 Januari atau ini menjadi penting juga ketika misalnya agenda ini terkait dengan arah politik di pasca 2024 nanti, Mbak. Oke, ini juga bisa menjadi penegasan positioning nantinya di 10 Januari, ini hari Ya. ulang tahun PDIP untuk bagaimana PDIP akan melanjutkan Presiden Jokowi atau justru akan kemudian beralih menjadi oposisi untuk tidak Hmm. melanjutkan atau mengkoreksi juga ya, seperti itu ya Mas Rifki ya, Hmm. kinerja selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo yang selama ini dibantu atau dibawahi oleh PDI Perjuangan seperti itu. Ya. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Ya. Mas Rifki. Yang pertama ini kan setelah adanya banyak hal yang dikomentari oleh publik, tapi dari pihak yang berkaitan langsung Presiden Joko Widodo ataupun Prabowo Subianto, termasuk Partai Gerindra ketika ditanya soal apa sebenarnya isi pertemuan tersebut, begitu ya, itu tidak secara gamblang menjelaskan, namun hanya memberi kode-kode saja. Ini Ya. kalau Mas Rifki melihatnya, ya kesengajaan untuk kemudian membuat spekulasi publik ini berkembang atau Ya. seperti apa, Mas? Di politik ini kan menarik kan itu, Mbak Nila. Hmm, Ketika kita menyatakan secara langsung kan nggak menarik. ya. Artinya teman-teman media, Mbak Nila nggak akan memburu para politisi lagi ketika dia di awal to the point kan. Tapi Hmm, ketika ada simbol-simbol politik, banyak asumsi. Para pengamat punya analisa, para ini punya analisa, makanya jadi perbincangan panjang, Mbak. Tapi oke. ketika Pak Jokowi to the point, Pak Prabowo to the point, ini nggak akan menarik karena asumsi-asumsinya lebih clear. Tapi ketika kode-kode itu lebih menonjol dibandingkan statement true point, ini akan menjadi perbincangan yang cukup lama, mungkin sampai 2 minggu ke depan. Apalagi disambut juga dengan momentum ulang tahun PDIP. Makanya pertemuan PDIP ini pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini dianggap orang sebagian kan masih terkait dengan debat hari ini kan, Mbak. Tapi menurut saya ini dianggap isunya akan panjang soal Hmm, 10 Januari dan lainnya. Atau mungkin beberapa penguatan politik bahwa kemana arah tegas Pak Jokowi di Pilpres 2024. Makanya semak politik itu ketika dia menggunakan kode-kode simbolik, dia makin mahal. Makin hmm. apalagi kode-kode ini masih bisa dibaca oleh beberapa orang tertentu. Ketika banyak orang yang bisa baca, dia nggak menarik, Mbak. Makanya tentu penggalian-penggalian ini yang dipancing-pancing oleh teman-teman media agar dia semakin menarik begitu, Mbak. Oke, jadi bagian dari bagaimana politik ini juga bergulir dengan drama ya yang ada di Ya. dalamnya seperti itu. Ini kalau dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan koalisi yang saat ini juga mengusung Prabowo Subianto, ini juga apakah kemudian bisa jadi salah satu kode dukungan untuk Hmm. kemudian Pilpres ini bisa berjalan satu putaran, Mas Rifki? Ya, kalau kita ini jujur ya, Mbak, kita jujur mungkin cek ya surveinya Kompas atau surveinya Hmm, yang terbaru indikator ya. Indikator bahwa kan Pak Jokowi kan Pak Prabowo dengan Gibran kan butuh sekitar 5 atau 6% untuk menang satu putaran kan. Artinya saya membaca bahwa satu putaran ini punya kemungkinan besar, tapi meskipun hari ini belum belum satu putaran kan, mhm. tapi ada ruang untuk satu putaran. Tetapi yang menarik itu adalah Mas Ganjar kok di bawah Mas Anies gitu. Ya. Artinya ketika misalnya 2 putaran, apakah yang berlawanan dengan Pak Prabowo itu bukan Mas Ganjar, tapi Mas Anies. Artinya ternyata resistensi yang dibangun oleh Mas Ganjar maupun PDIP tidak berdampak positif, tapi negatif. Malahan itu daya kritik yang dilakukan oleh PDIP maupun Mas Ganjar itu malah membantu narasi perubahan yang dibandingkan oleh Mas Anies. Mhm. Artinya Mas Anies tanpa bekerja pun udah dikerjakan oleh Mas Ganjar, tapi poinnya didapatkan oleh Mas Anies gitu, Pak.
Oke, terakhir Mas Rifki sebagai closing statement juga ini di momen 10 Januari nanti, ini jadi agenda besar atau hajat besar dari PDI Perjuangan begitu ya. Hmm. Apakah kemudian sikap tegas atau mungkin penegasan positioning dari PDIP terhadap Presiden Joko Widodo ataupun kemudian nantinya bagaimana berjalannya Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud ini akan kemudian ada dampak positif untuk bisa menaikkan elektabilitas dari PDIP maupun Ganjar Mahfud? Saya membaca kalau misalnya narasi yang digunakan oleh PDIP itu narasi oposisi, tentu ini lebih kepada agenda untuk mengamankan posisi PDIP di Pileg, Mbak. Karena Mhm. memang PDIP ini narasinya dekat dengan rakyat kan, dekat dengan isu-isu kerakyatan. Tentu kritik-kritik yang berhubungan dengan rakyat, mengkritik kapitalisme, mengkritik bagaimana pemberitaan yang keadilan dan lainnya itu menguntungkan bagi pemilih maupun elektoralnya PDIP. Dan ketika misalnya isu-isu ini menguntungkan Ganjar atau tidak, itu tidak, Mbak. Karena kalau kita cek dari pemilu sebelumnya bahwa suara PDIP kan sekitar 20% atau berapa kan. Artinya Ya. ketika memang pas Ganjar itu bergantung ke suara 20%, itu nggak mungkin menang pemilu, Mbak. Artinya mungkin akan bersaing dengan suara Mas Anies. Artinya, apakah suaranya Mas Ganjar akan sama dengan suaranya PDIP, atau ada pemilih Pak Jokowi yang memilih Mas Ganjar? Mhm. Khawatirnya PDIP akan mempersiapkan diri agar tetap masih menang pemilu 2024, tapi Mas Ganjar tidak menjadi agenda strategis. Karena memang ketika agenda kritik atau posisi yang dimainkan oleh PDIP, itu mungkin akan mempertahankan posisi politik PDIP di parlemen, Mbak. Mungkin masih jadi pemenang pemilu misalnya. Mhm. Tapi tidak akan menguntungkan bagi Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar juga butuh pemilih di luar PDIP untuk bisa menaik suara agar bisa ketika misalnya pemilu di 2 putaran, tentu Mas Ganjar akan berkejar mungkin 30%. Sedangkan pemilih PDIP itu mungkin 20% misalnya. Artinya bahwa Mas Ganjar butuh pemilih PDIP untuk mendapatkan 20%, dan dia juga butuh pemilih di luar PDIP. Artinya pemilih yang memang suka dengan Pak Jokowi. Mhm. Tapi ketika narasi PDIP itu anti dengan Pak Jokowi, maka pemilih Jokowi akan lari ke Prabowo. Artinya ini juga akan membuat analisis-analisis yang sangat negatif bagi Mas Ganjar dan juga positif bagi Pak Prabowo dan juga PDIP di parlemen, begitu Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Rifki, atas penjelasannya luar biasa sekali. Kita sama-sama melihat ya, Mas, ya, untuk kemudian nanti Oke Mbak, apa Manila. sikap dari PDIP di 10 Januari di momen hari ulang tahun juga yang tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, Mas Rifki, terima kasih banyak Ya untuk Mbak. kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Oke Mbak, siap Mbak. Ya, Tribuners, demikian Ya. obrolan saya dalam program Tribun Sono Fokus bersama dengan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik, Arif Ki Caniagos, sekaligus pengamat politik. Nantikan obrolan saya lain bersama dengan sejumlah narasumber-narasumber lainnya juga. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.